Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabinet Merah Putih gelar retret di Magelang hari ini. Tenda mewah dan hotel sampai penuh dipesan. Meski purna tugas, Presiden ke-7 Joko Widodo sibuk menerima kunjungan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab di kediamannya di Solo. Terampilnya narapidana Rumah Tahanan Negara Salatiga dalam latihan membatik. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akademi Militer Kota Magelang sejak Kamis kemarin. Mereka akan diberikan pembekalan dan bermalam di ratusan tenda. Dampak adanya kegiatan pembekalan ini, pejabat negara ini, sejumlah hotel di Magelang sudah penuh dipesan. Kegiatan pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih akan dilaksanakan di Gunung Tidar, Komplek Akademi Militer Magelang. Selama kegiatan, ratusan menteri dan wakil menteri akan menempati 120 tenda glamping yang telah disiapkan oleh panitia. Jumlah tersebut bisa berkurang ataupun bertambah sesuai dengan kebutuhan. Ratusan tenda ini didirikan di area Borobudur International Golf dan Country Club yang juga menjadi pusat kegiatan pembekalan pejabat negara. Sementara itu, jelang pembekalan Kabinet Merah Putih, sejumlah hotel di Magelang telah penuh dipesan. Salah satunya hotel yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Magelang Kota. Dari 142 kamar yang tersedia, seluruhnya sudah terisi penuh hingga tanggal 27 Oktober 2024. Untuk terkait kunjungan Presiden, hotel-hotel di Magelang, terutama di Asia sendiri, kebetulan kita sudah full terisi dari 142 kamar, itu dari tanggal 20 Oktober kemarin sampai nanti tanggal 27. Pembekalan atau retret kabinet rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari. Tujuannya untuk memperkuat kedisiplinan, membangun jiwa korsa setiap anggota kabinet, sehingga tercipta kekompakan dan solidaritas saat bekerja. Wahyu Diono melaporkan dari Kota Magelang. Di minggu pertama purna tugas, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab di kediamannya di Sumber Solo. Kunjungan itu berlangsung tertutup selama kurang dari 1 jam. Kedatangan Menteri Toleransi dan Koeksistensi UEA Sheikh Nahyan Mubarak Al-Nahyan dan rombongan ke kediaman Jokowi pada Rabu siang kemarin. Usai bertemu, Jokowi mengantarkan tamunya hingga ke depan rumah. Jokowi mengatakan rombongan dari United Arab Emirates ini ke rumahnya untuk sekedar berkunjung. Usai mereka melihat Masjid Sheikh Zayed Solo dan meninjau pembangunan rumah sakit kardiologi di Solo. Diketahui rumah sakit kardiologi adalah hibah dari pemerintah UAE. Menteri Negara untuk urusan toleransi Sheikh Al-Nahyan mengunjungi masjid, mengunjungi rumah sakit jantung yang beliau akan sumbangkan kepada Kota Solo. Ada masalah atau enggak, ngecek aja, berkunjung kemudian mampir ke sini, ke rumah. Untuk mencegah tindakan pidana terulang, Rumah Tahanan Negara Salatiga melatih narapidananya dengan kegiatan membatik. Tak disangka dari tangan para napi bisa menghasilkan karya batik yang cantik dan menarik. Wah, cantik banget ya batik-batik ini. Tapi percayakah Anda jika batik ini adalah buah karya narapidana dari Rumah Tahanan Salatiga? Ya, dengan menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga, Rutan Salatiga menggelar kelas literasi dengan kegiatan membatik. Mereka begitu tekun untuk menggambar lilin pada pola batik hingga mewarnai batiknya.
Adanya kelas ini juga memberikan kemampuan dan keahlian para napi dalam kegiatan positif. Sehingga saat kembali ke masyarakat, mereka bisa mencoba membuka usaha atau bekerja di pabrik batik. Apresiasi pun datang dari para napi. Mereka senang bisa belajar membatik. Selain sebagai bekal saat bebas nanti, kegiatan membatik juga sebagai sarana menyalurkan sisi kreatif mereka. Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini karena kegiatan ini bisa menyalurkan hobi dan kreativitas teman-teman di sini. Dan nantinya saya berharap ketika nanti teman-teman bebas dari sini tidak melakukan pelanggaran hukum yang sama. Selain membatik, masih ada kegiatan positif lain yang diadakan di rutan. Harapannya bisa membekali keterampilan dan kemampuan para napi saat menghirup udara bebas kelak. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Belajar menabung bisa dimulai sejak usia dini agar menjadi kebiasaan. Hal itu yang mendorong Polres Grobogan mengajak 100 murid Taman Kanak-Kanak untuk menabung di bank plat merah. Didampingi ibu, 100 murid TK Kemala Bayangkari Grobogan berjalan kaki dari halaman sekolah ke salah satu bank plat merah di Purwodadi Grobogan. Meski masih pagi, para murid TK ini semangat karena mereka mendapat tabungan gratis senilai Rp100.000 per anak. Lewat tabungan gratis ini diharapkan bisa mengajak dan mengajarkan murid TK untuk gemar menabung. Selain itu, para murid juga bisa belajar mengatur dan bijak menggunakan uang sejak dini. Anak-anak TK Kemala Bayangkari yang masuk untuk menabung dengan BRI, yaitu dengan tabungan Junio, mudah-mudahan ini bisa memotivasi anak-anak untuk gemar menabung sehingga ke depan mereka menjadi anak-anak yang bisa disiplin dalam mengatur keuangan. Meski baru tahapan awal untuk menabung, diharapkan banyak murid tingkat Taman Kanak-Kanak yang mulai gemar menabung. Harif Nur melaporkan dari Grobogan. Dalam waktu dekat, Sungai Plumbon di Kota Semarang akan dinormalisasi. Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp170 miliar dipakai untuk pengerjaan normalisasi dan pembebasan lahan di sekitar sungai. Sungai Plumbon di Kota Semarang segera dinormalisasi. Saat ini pemerintah Kota Semarang menunggu proses pembebasan lahan rampung dengan anggaran dari Kementerian PUPR sebesar Rp170 miliar. Wali Kota Semarang optimis pembebasan lahan rampung pada Desember 2024. Nantinya awal 2025 proses lelang untuk pengerjaan normalisasi Sungai Plumbon dimulai. Pihak Kecamatan Tugu pun diminta membersihkan area sungai dari gulma dan sedimentasi agar air sungai tidak meluber ke permukiman saat hujan. Ya tadi saya sudah agak mengkritisi teman-teman gitu ya yang di wilayah gondrong-gondrong, ini kan sudah mulai musim hujan sehingga ayo pada sambil menunggu normalisasi dibenahi ini ya tanaman gulma-gulma itu dibersihkan. Kemudian yang kedua kan kemarin dari BPWS bersama-sama PU ya sudah nambali tanggul-tanggul yang retak-retak gitu yang kemarin juga potensi kan jebol. Nah ini salah satunya proteksinya adalah membenahi dulu, memperbaiki dan nanti sambil menunggu proses pembebasan lahan ini selesai. Camat Tugu menilai percepatan normalisasi Sungai Plumbon perlu dilakukan. Kepastian proyek pun dinanti masyarakat sekitar Sungai Plumbon. Dari data yang ada, 40 bidang tanah di Mangkang Kulon dan 270 bidang tanah di Mangunharjo yang mendapat ganti untung dari pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Plumbon. Kembali untuk Mangkang Kulon ada 40 bidang, untuk wilayah Mangunharjo sementara ini ada 270. Kemungkinan ada tambah karena ada tambahan ukuran, ada sedikit permasalahan dan seterusnya. Ya, kemungkinan ada tambah. Wah, besar sekali Mas. Ini saya sedikit cerita. Setiap kali saya melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat yang temanya tidak terkait dengan Kali Plumbon, kalau diberi waktu untuk bertanya yang ditanyakan kapan Kali Plumbon dilaksanakan Pak, saya izin.
Daerah Mangkang, Kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kerap banjir saat musim hujan tiba. Sungai yang tak bisa menampung debit air membuat air selalu meluber ke permukiman. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.